suhu udara ya. Suhu udara ini apa? Bukan suhu mesin, bukan suhu oli, bukan suhu cairan pendingin, bukan, tapi suhu udara. Suhu udara di sekitar sini ya. Untuk suhu udara pasti kan ada sensor suhunya ya. Sensor suhunya nanti di bawah sini. Ketika teman-teman sudah melepas frontside cover nanti akan terlihat di sini seperti bentuknya seperti ECT kayak gitu. Kemudian di bawah ada lagi. Ini adalah konsumsi rata-rata bahan bakar real. Jadi ketika teman-teman jalan ini akan berubah-ubah tergantung dari bukaan gas kita, atau pada saat kondisi jalan kita menanjak juga pasti lebih boros ya. Kemudian ada ini ya tadi ya. Ini yang konsumsi bahan bakar real. Ini average rata-rata A, average rata-rata B, bahan bakar B. Kemudian ada elapse. Elapse ini apa? Elapse adalah lamanya mesin menyala. Jadi waktu. Kalau trip kan jarak ya. Kalau elapse ini adalah waktunya. Berapa lama mesin ini menyala. Katakanlah kalau teman-teman sekalian berkendara dari Surabaya menuju ke Gresik katakanlah ya, kurang lebihnya di 30 sampai 40 menit. Ini ya akan berjalan 0040 jadinya. Ya, di tripnya itu nanti jalan ya 40 km kayak gitu. Kemudian apakah bisa di reset? Jawabannya bisa seperti yang di video tadi ya. Itu ngeresetnya kita harus ke bawah. Cari trip A ataupun trip B dan tekan dan tahan tombol kanan. Cek, nanti akan langsung normal lagi. Oke. Dan kita lanjut. Selain trip A, trip B, di bagian bawah ada apa saja? Trip A, trip B, kemudian HSTC sama total odometer. Nah, kalau yang di tipe CBS tidak ada HSTC. Ya, jadi hanya total trip A sama trip B saja. Kemudian di sini apa saja yang bisa kita lakukan, yaitu dengan adanya menu HSTC ini bisa menonaktifkan dari HSTC-nya. Ya, disclaimer pertama, ketika kunci kontak off kemudian di-on-kan, HSTC defaultnya standarnya aktif atau menyala. Ya. Dan bagaimana cara menonaktifkan? Cara menonaktifkannya, cari dulu menu HSTC-nya, yaitu di menu bagian bawah. Kalau belum muncul HSTC, cari saja sampai keluar HSTC. Kalau sudah muncul HSTC, tekan dan tahan tombol kanan sampai keluar, coret. Ya, ini HSTC-nya sudah tidak aktif. Nah, gunanya HSTC apa? Ya, gunanya HSTC itu ketika HSTC-nya menyala, itu akan menghindari roda belakang itu selip, gesut lah ya, nyeprin kayak gitu, ngosek-ngosek kayak gitu. Nah, karena tugasnya HSTC itu menyamakan putaran roda belakang dengan putaran roda depan. Ya, jadi sekuat apapun dan secepat apapun kita buka gas, ya jalannya akan langsung jalan, tidak ada sprintnya kayak gitu. Dan ketika kita off-kan, ya berarti HSTC-nya sudah tidak bekerja. Ya, ketika kita gas, dia akan gesut lagi. Dan ini digunakan pada waktu apa? Digunakan pada waktu jalan menanjak yang curam. Katakanlah jalan-jalan ke Pacet kayak gitu ya, ke Payung gitu. Kalau HSTC-nya menyala, kan ada kesempatan roda belakang itu lebih cepat daripada roda depan ya, karena penggeraknya yang belakang ya. Ya, itu akan terasa berbet. Dan kalau ada konsumen yang menanyakan hal itu, jawab saja itu normal. Coba dinonaktifkan HSTC-nya. Karena kenapa? Karena pada saat kita nanjak putaran roda belakang ada kesempatan untuk lebih cepat. Jadi ECM membaca, putaran roda belakang lebih cepat ini. Jadi ECM memerintahkan injektor untuk mengurangi semprotan bahan bakarnya. Jadinya agak berbet. Itu banyak sekali dikeluhkan di Jawa Barat di daerah Puncak. Nah, kayak gitu. Ternyata sepeda motornya HSTC dan HSTC-nya menyala. Matikan saja HSTC-nya, itu bisa diedukasikan ke konsumen. PCX 160. Iya, PCX 160 kemarin. Bisa sama saja, bisa dinonaktifkan. Oke. Kemudian untuk mengaktifkan kembali ya tetap cari menu HSTC, tekan dan tahan tombol kanan. Oke. Ada juga yang paling gampang. Seperti yang saya katakan tadi, HSTC itu ketika kunci kontak on akan menyala. Jadi matikan saja, kemudian hidupkan, hilang.
Berarti posisi on. Oke, jadi menonaktifkan HSTC itu tidak bisa permanen. Jadi ketika sudah kita nonaktifkan, kita nanjak ke pacet, terus kita ngopi, matikan motor, mau turun lagi pasti menyala lagi. Ya, kalau pengen nanjak lagi ya dinonaktifkan lagi, kayak gitu. Oke. Kemudian apa lagi yang bisa dilakukan di sini? Kita ada setel jam. Ya, setel jam itu bagaimana? Pencet dan tahan tombol kiri sama kanan secara bersamaan sampai berkedip. Ada 12 HR. HR itu hours atau jam. Ini formatnya. Kalau 12 HR berarti ketika jam 12 siang, jam 1 siangnya kembali lagi ke angka 1. Ada juga kita pilih ke bawah, analog bawah atau analog atas bisa, akan jadi 24 jam. Jadi setelah jam 12 siang, jam satunya adalah jam 13 sampai jam 24 itu adalah 00.00 ya, jam 12 malam. Coba kita pilih 24 HR. Nah, ketika penyetelan jam, tombol kiri ini tidak berfungsi apa-apa. Ya, nggak fungsi apa-apa. Kalau sudah kita pilih, oke, saya berkedip ya. Kita pilih, kita pencet kanan. Oke, kemudian kita akan masuk ke penyetelan jam. Jamnya adalah 09.19. Kalau kita ke ataskan, dia akan menambah ya. Kalau kita ke bawahkan, dia akan berkurang. Karena 09, kita ke ataskan saja 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ketika sudah style, pencet kanan, dia akan ke pengaturan menit. Menitnya adalah 20. Kalau kedipan 23 itu lebih ke heaternya. Jadi O2-nya kalau yang sekarang untuk 160 itu ada heaternya, ada pemanasnya. Kalau kedipan O2 kan 21. Kalau 23 itu heaternya. Oke, lanjut kita ke mana tadi? Penyetelan jam ya. Oke. Katakanlah jam 10 lah ya. Ini pokoknya menit. Ketika menit oke, kemudian pencet kanan, akan masuk ke pengaturan kecerahan layar. Ini adalah level 5 ya. Level 1-nya seperti ini, level 2 seperti ini, level 3 seperti ini, level 4 seperti ini, dan ini level 5 paling terang. Ketika kita pencet kanan lagi, akan masuk ke satuan konsumsi bahan bakar. Ada kilometer per liter, ada liter per 100 km. Ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang senang touring, liter per 100 km ya. Kita pilih saja kilometer per liter, kemudian pencet kanan lagi dan akan langsung ke posisi semula seperti itu. Kemudian yang terakhir yang bisa saya sampaikan di sini yaitu adalah oil change indikator. Berapa kilometer lagi sepeda motor ini akan ganti oli. Pencet saja kanan sama kiri secara bersamaan, nggak usah ditekan. Kalau ditekan berarti nyetel jam ya. Pencet saja, muncul ya, muncul ya. Kalau mati ya. Oke, kemudian ini kan ada kewajiban dari teman-teman mekanik untuk mereset oil change ya pada KPW 1, KPW 2 dan seterusnya. Bagaimana cara meresetnya? Cara meresetnya itu pada saat kunci kontak off, tekan dan tahan tombol kiri sama kanan ya. Tahan tombol kiri dan kanan, kunci kontak di on kan. Tunggu oil change berkedip. Setelah oil change berkedip, kita pencet kanan. Ketika kita pencet kanan, dia akan langsung ke 6000. Ya, karena ini belum ada konsumennya maka tidak akan kita reset. Oke, seperti itu. Ya, untuk oil change-nya ini sama seperti di PCX 160, PCX 150 ataupun ADV yang sebelumnya, tidak bisa di set per 500 ya. Jadi setelah 1000 langsung 6000. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Bedanya trip A sama trip B apa? Sama, trip A sama trip B. Tapi nanti bisa dibandingkan. Bisa dibandingkan ketika misal Bapak lihat